sudah mendung sekali nih. Kita berada di ketinggian, kalau seandainya hujan bahaya. Oke, begitu teman-teman, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Rizal Petualang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi, berjumpa lagi bersama saya Rizal Petualang. Ya, di kesempatan video kali ini saya mau mengajak teman-teman semua lihat pemandangan Kota Namlea dari pegunungan ya, dari atas ketinggian Gunung PDAM. Ya, kalau teman-teman mau tahu gunungnya mana, ini nih, ini. Ini. Nah, ini. Nanti kita akan mendaki di gunung ini. Nah, ini saya ada tunjuk pakai jari ini. Nanti kita akan mendaki di gunung ini. Oke teman-teman, tidak usah lama-lama lagi. Yang belum subscribe, silahkan ditekan subscribe-nya dulu supaya saya lebih semangat lagi berkarya. Oke, let's go. Ini Gunung PDAM teman-teman. Gunung PDAM penampung air buat kebutuhan masyarakat Pulau Buru. Ditampungnya di sini dan ditariknya dari danau. Kurang tahu ya, entah dari sumur atau dari danau. Ini penampungannya di sini teman-teman. Oke teman-teman, ini Gunung Tarawesi nih, Gunung Tarawesi. Gunung Tarawesi yang biasa teman-teman mendaki di sini dan apa namanya? Mereka camping di sini ya, Gunung Tarawesi ini. Masya Allah. Ada juga video saya di Gunung Tarawesi ini. Coba dicek teman-teman. Video mendaki Gunung Tarawesi ya. Keren sekali pemandangannya ini. Ya, buat kalian yang hobi foto-foto ini, latar belakang bagus ini. Tepatnya di dekat Bukit Tatanggo ya, Gunung PDAM. Ini bagus kalau buat latar belakang fotografer di sini. Oke teman-teman, perjalanan menuju ke Gunung PDAM ya. Oke, Masya Allah, sambil kita menuju ke sana, ini ditemani indahnya rumput-rumput ini, rumput-rumput cantik. Ini bagus kalau buat latar belakang foto ini, buat mbak-mbaknya, buat cewek-cewek biasanya di sini. Banyak yang cantik-cantik, ini bagus sekali, Masya Allah. Di sana itu apa? Pohon minyak kayu putih, ada juga latar belakang Gunung Tarawesi, Gunung Tatanggo. Dan itu ada rumah sakit baru ya. Keren teman-teman. Yang mau datang ke Pulau Buru silahkan datang. Kalian menikmati pesona-pesona yang ada di Pulau Buru, Provinsi Maluku, tepatnya ada di Kota Namlea. Di sini sangat banyak sekali tempat wisata. Surganya dunia di sini. Kalau surga nanti di akhirat sana, tapi ini surga dunia teman-teman. Hanya sementara. Ya, kita lihat-lihat teman-teman, jalan-jalan lagi. Ya Allah.
Itu gunungnya teman-teman. Bentar lagi kita naik ke situ, dekat ya. Buat kalian yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan subscribe dulu dan silahkan komen di kolom komentar kira-kira kurangnya apa video saya ini. Silahkan dikomplain, tapi komennya harus membangun ya, jangan komen yang menjatuhkan. Komennya, kritiknya kritik membangun ya teman-teman, agar saya lebih semangat untuk berkarya, semangat buat video yang positif dan pantas ditonton. Coba ini mendaki lagi nih, karena itu pemukiman sih. Nah, pemukiman penduduk. Ini BTN Dermaga ini teman-teman. Masya Allah. Masjid Agung Al-Burus juga kelihatan, Masjid Agung Al-Burus. Masya Allah. Oke, kita lanjut jalan. Lumayan ngos-ngosan teman-teman. Sudah lama tidak mendaki gunung ini. Lumayan juga ini. Semoga tembus 1 juta VIP. Semoga tembus 1 juta VIP dan 1 juta subscriber. Amin amin ya rabbal alamin. Harus optimis ya. Kita YouTubers harus optimis, konsisten dan sabar dalam berkarya. Ada saja halangan, hambatan ya teman-teman ya. Semua pasti merintis karir itu pasti susah dulu ya. Seperti lagunya Bang Haji Roma, berakit-rakit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersusah-susah dulu, bersenang kemudian. Tahu tuh lagunya gimana. Oke teman-teman, itu lihat pemandangan Kota Namlea itu. Teman-teman, kita sudah sampai di Bukit PDAM ya, Gunung PDAM, tepatnya di Namlea ya, tepatnya di Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku. Masya Allah, ini pagar semua ya. Buat kalian teman-teman yang suka mendaki gunung, yang tidak sengaja lewat di sini, jangan sekali-kali kalian punya kejailan ya. Tangannya harus dijaga, jangan sampai merusak di sini ya. Pokoknya apa yang ada di sini ya biarkan di situ, jangan diambil karena itu bukan hak kita dan itu bukan milik kita ya teman-teman ya. Kita menjaga karena ini juga bermanfaat buat orang banyak ya. Ini airnya ditampung di sini buat kebutuhan masyarakat Namlea, Pulau Buru. Oke teman-teman, kita lanjut ke gunung yang satunya ya. Sana itu gunungnya. Ini gunung yang satunya ini. Kita ke situ ya.
Oh, ini jurang teman-teman, jurang dalam ini. Jurang teman, kita harus melewati apa ini, jalan ini bahaya sekali ini. Ya beginilah medan menuju ke apa ini, Gunung PDAM ya, yang satunya. Kalau yang sana tadi kita sudah ini, sekarang let's go kita ke sana. Ini teman-teman, ini jurang teman-teman. Cantik teman-teman. Ini apa namanya, fenomena alam ya, ini terjadi karena air hujan ya, karena dinding terkena air hujan ini seperti ini jadinya. Bagus teman-teman, lukisan-lukisan abstrak ya, seni sekali. Dan ini ada bebatuan-bebatuan yang menuju ke Gunung PDAM. Ini rumah sakit baru teman-teman, rumah sakit baru Namlea Pulau Buru. Ini Gunung Tatanggo teman-teman, ini Gunung Tatanggo. Teman-teman, kita sudah sampai di Gunung PDAM Pulau Buru, Kota Namlea, Provinsi Maluku. Belajar petualang di sekitaran Pulau Buru. Nanti kita ngeblog di lain tempat ya. Sekarang ini masih fokus di kita buat konten-konten kreatif positif di Pulau Buru dulu. Kita ekspos semua, kita tunjukkan kepada dunia keindahan yang ada di Pulau Buru, Kota Namlea. Jadi kita sudah sampai di sini teman-teman. Nah ini Gunung PDAM yang kalian sering lihat itu. Biasa kalau lewat di jalan besar ya, ada rumah dan ada pohon ini, pohon kasuari. Ya ini di sini nih tepatnya. Saya sekarang berada di sini, di Gunung PDAM, di samping Bukit Tatanggo ya. Nah, Bukit Tatanggo itu Bukit Tatanggo. Di sana ada, di belakang sana Gunung Tarawesi, bagian belakang sana. Apabila kalian mau naik ke tempat ini, saya pesan kepada kalian harus berpikir 2 kali ya, karena kalau mau naik ke tempat ini harus punya nyali, bukan cuma tenaga tapi harus punya nyali dan punya keberanian. Karena tempat ini begini teman-teman, kalau kita mendaki gunung siapa saja pasti bisa ya, karena tenaga masih muda, masih kuat. Tapi tempat ini nih menyimpan aura-aura astral ya. Pokoknya begini, angker ya, angker. Tempat ini angker teman-teman. Karena wajarlah di sini gunung ya, tidak ada pemukiman di sini, tidak ada pemukiman sekitar sini. Di kiri
kanan gunung, kiri kanan hutan ini. Seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mau datang ke tempat ini harus hati-hati, dan yang paling terpenting itu kalian datang ke sini jangan merusak ya teman-teman ya. Jangan merusak, jangan kalian mengotori tempat ini. Harus dijaga ya, karena ini penting juga buat masyarakat Pulau Buru. Sumber kebutuhan ya, kebutuhan air minum. Jadi harus dijaga dengan baik. Seperti itu. Jangan kalian ini sudah dibakar, kalian loncat masuk ke dalam, terus kalian ngecek tempat-tempat ini, terus kalian jahil, dilempar kacanya atau dilempar sengnya. Jangan ya, saya bilang jangan. Itu dilarang keras, tidak boleh. Kalian merugikan orang lain dan kalian mendapat dosa kalau seandainya kalian berbuat seperti itu. Nanti di akhirat sana kalian akan panen tuh hasilnya jikalau kalian punya perbuatan jahil ya. Jadi seperti itu. Kebiasaan seperti itu hilangkan ya teman-teman. Jadi seperti itu. Ini lihat, ini gunung. Ini rumah sakit baru ini teman-teman, rumah sakit baru Kota Namlea, masih dalam proses ya, finishing. Ini Bukita Tangguh teman-teman. Ternyata kalau kita lihat Bukita Tangguh itu kecil sekali teman-teman, masya Allah. Ini lihat nih, ini bisa kita ambil nih. Ini mana ini bisa kita ambil nih. Seakan-akan bisa kita ambil begini, ya kan? Kecil sekali. Jadi sebenarnya ini filosofi teman-teman, bahwa sesungguhnya manusia itu apabila berada di ketinggian itu kalau melihat ke bawah itu kecil sekali. Saya lihat rumah itu kecil sekali, rumah itu, masya Allah, rumah itu kecil sekali. Padahal dalam satu rumah bisa tinggal 5-10 orang pun bisa tinggal di satu rumah. Tapi kalau saya berada di atas ketinggian, saya melihat rumah itu kecil sekali. Bayangkan. Padahal mereka yang di bawah melihat saya di atas gunung pun kecil. Jadi seperti itu. Jadi ini filosofi. Ada tuh sebagian orang, sebagian manusia ya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menaikkan derajatnya di atas ketinggian, Allah sudah lebihkan rezekinya, Allah sudah Allah sudah rubah ya hidupnya. Dari awalnya dulu dia susah dan sekarang dia sudah tinggi derajatnya. Allah sudah berikan dia kekayaan, sudah punya mobil, sudah punya motor, sudah punya rumah ya, sudah punya istri cantik, pokoknya lengkaplah kehidupan. Tetapi bagi teman-teman diberikan rezeki yang besar tapi dia tidak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya hatinya keras teman-teman, hatinya keras. Dia tidak mau membantu sesama, dan dia kalau melihat ke bawah itu sangat kecil gitu. Jadi kalau dia sudah naik mobil, kadang kalau lihat tukang becak, tukang abang ojek ya, tukang ojek itu kadang arogan ya, begitu, sifat sombong macam aduh ya Allah. Ada juga seperti itu. Jadi saya pesan di sini sedikit, ada pesan moral dari saya. Ya apabila teman mau pakai alhamdulillah, kalau tidak ya saya tidak memaksa. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengangkat derajat teman-teman semua, sudah diberikan kekayaan, sudah diberikan motor, mobil ya, sudah diberikan harta, istri yang cantik, anak yang banyak, bersyukurlah kalian, bersyukur banyak-banyak di situ. Dan kalian dekatkan diri kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar tidak diberikan kesombongan, tidak sombong ya, jadi orang tidak sombong seperti itu. Jadi kalian ingin rasa membantu itu ada apabila kalian melihat orang susah, punya rezeki, lihat itu tukang-tukang becak, lihat itu pengamen-pengamen ya, pengamen jalanan, karena rezeki kamu itu bukan milikmu, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kamu punya mau pesawat, punya kapal, punya semua, tapi kamu tiba-tiba Allah ambil, Allah cabut nyawanya, kira-kira itu gimana? Harta itu mau dikemanakan? Harta itu mau dikemanakan kira-kira? Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kalau kalian sudah punya rezeki lebih, bantulah sesama. Jangan sampai Allah musnahkan seketika. Itu bisa kita ambil pelajaran kayak macam di Aceh ya, Aceh dan pokoknya tempat-tempat bencana alam yang sudah terjadi itu. Coba kita lihat teman-teman, kita ini sebenarnya sebagai manusia itu sangat kecil
di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kita sangat kecil. Karena kita manusia yang tidak tahu apa-apa. Meskipun kita tahu itu cara bawa mobil, tahu cara bikin rumah, tapi sebenarnya kita itu tidak tahu apa-apa. Karena Allah Subhanahu wa taala itu ketika menciptakan kita dan kita lahir dari rahim ibu itu kita tidak tahu apa-apa. Kita pakai celana pun kita tidak tahu. Itu yang yang memakaikan celana ibu, ya kan? Kita mau makan pun tidak tahu. Nanti ibu memberikan kita susu, ya kan? Bayangkan tuh teman-teman. Jadi sebenarnya kita tidak tahu apa-apa. Dan ketika kita lahir, kita tidak punya apa-apa. Jadi manusia itu tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, seperti itu. Tidak punya apa-apa teman-teman. Kita tidak punya celana saja kita tidak punya, apalagi mobil, ya kan? Ya, seperti itu. Jadi kita lahir kita tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Dan yang paling ini nih, kita tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. 3 ini. Tidak tahu apa-apa, tidak bisa apa-apa, dan tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, dan tidak bisa apa-apa. Kita tidak bisa apa-apa. Makan kita diberi makan sama ibu. Pakai celana kita dikasih pakai celana sama ibu. Jadi seperti itu. Sebenarnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu. Jadi manusia kalau sudah diberi kekayaan, sudah diberi kelebihan, tolonglah bantu saudara-saudara yang lain. Seperti itu ya. Ini pesan dari saya. Jangan kalian punya rasa sombong. Sudah diberikan rezeki sama Allah, kalian sombong, masya Allah. Kalian bantulah itu masyarakat yang fakir miskin, janda-janda, anak-anak yatim ya, yang ada di sekitar, baku tetangga ya. Itu dibantulah, saling bahu membahu, saling melihat, seperti itu. Punya rezeki, Allah berikan rezeki, contoh 2 triliun ya. Contoh ini Allah berikan rezeki 2 triliun. Dan rezeki 2 triliun itu kita tidak buat rumah, kita tidak beli motor, kita tidak beli mobil. Dan pokoknya kita tidak beli untuk keperluan kita lah. Tetapi punya uang 2 triliun itu kita bagi kepada orang-orang miskin ya. Pokoknya kita bagi kepada sesama intinya. Entah orang miskin atau orang yang berkecukupan, yang penting niat kita untuk bersedekah. Itu nanti 2 triliun itu tidak hilang begitu saja. Tidak hilang dan kita tidak rugi teman-teman. Bahkan 2 triliun itu nanti akan datang ketika kita di dalam kubur, seperti itu. Ketika kita berada di dalam pembaringan ya, di padang di masyar itu di barzah ya, di barzah kita sudah menjadi mayat dan kita sudah dikubur. Nanti datang seorang yang harum, yang tampan, dan kita yang berbaring di kubur pun bertanya, "Kamu siapa?" Dan dia menjawab, "Aku adalah amalmu. Aku amalmu yang kamu dulu sering bersedekah kepada orang. Aku adalah amalmu yang dulu 2 triliun itu kamu bagi kepada itu tukang ojek, tukang becak, pokoknya orang-orang susah itu. Dan aku ini temanmu sekarang. Temanmu, aku akan menjagamu dan menemanimu di dalam kubur ini." Bayangkan itu teman-teman. Masih dikubur, Allah sudah berikan surga, taman-taman surga ya. Bayangkan itu. Nanti bisa menuju ke surganya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Seperti itu teman-teman. Ya, kalau amal di dunia, perbuatan-perbuatan di dunia buruk ya, nanti sebaliknya. Nanti yang datang itu rupanya jelek, sudah busuk baunya, sudah pokoknya tidak menyenangkan lah. Dan si mayat pun berkata, "Kamu siapa? Kamu pergi jauh sana, kamu pergi jauh, saya geli sama kamu." Tapi dia datang terus mendekat. Bahwa ini amal perbuatan yang jelek. Jadi kalau kalian punya amal perbuatan yang baik, nanti akan datang dia berwujud yang tampan, keren, harum ya. Nah, pokoknya teman, enak kalau kita punya rezeki, kita bagi-bagi, kita sedekahkan, niat dalam hati. Saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak niat ini sedekah karena sombong, karena ingin dipuji, tidak, tapi saya niat karena Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Jadi buat kalian yang nonton video ini, yang mau datang ke sini, pikir-pikir 2 kali dulu ya, karena tempat ini angker.
seperti itu. Aura-aura aura-aura sudahlah, tidak usah kita bicara sampai di situ. Pokoknya ini tempat ini angker, tempat ini bersetan gitu. Karena ya ini lihat di gunung, kiri kanan gunung, dan ini pokoknya hutan, tidak ada pemukiman di sini. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bisa jangan ke sini lah. Hanya lihat di konten ini saja. Seperti itu ya. Buat kalian pecinta alam yang mau datang ke sini, yang sampai mendaki dan sampai di sini, jangan kalian berbuat yang tidak-tidak, yang dilarang ya. Ya seperti itu. Kalian yang hobi mendaki gunung, yang datang ke sini, jangan kalian berbuat yang tidak-tidak. Contohnya mengotori tempat ini ya. Dan memotong-motong pohon-pohon ya. Jangan teman-teman, jangan ya. Dan berbuat yang tidak-tidak, berbuat mesum di sini jangan ya. Seperti itu. Naik masuk ke dalam dan mengacak-ngacak tempat di sini jangan ya, saya pesan itu. Jadi seperti itu. Pokoknya kita tempat ini bermanfaat buat orang banyak, kita harus jaga ya. Karena ini juga ada pegawai-pegawainya. Kalau kita rusak nanti pasti mereka marah ya. Seperti itu, kita juga dapat dosa, juga perbuatan kita itu tidak terpuji dan tidak bermanfaat. Jadi seperti itu teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kurang dan lebihnya saya minta maaf ya teman-teman ya. Mungkin dari omongan-omongan saya, ucapan-ucapan saya yang ada yang menyinggung atau ada yang kurang, ada yang menyakiti hati, saya minta maaf ya, lahir batin saya minta maaf. Tidak ada niat apa-apa, saya cuma niat mau mengingatkan saja teman-teman ya. Jadi angin sekali ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Seperti itu teman-teman. Di komen ya teman-teman, di bawah di kolom komentar ya. Ada request mau buat konten apa, mau pergi kemana, silahkan di komen. Nanti insya Allah Rizal Petualang penuhi request teman-teman semua. Apabila Allah SWT berikan kesehatan ya kan, panjang, insya Allah nanti bisa lanjut terus menghibur, buat konten-konten yang baik. Insya Allah. Kayaknya ini sudah mendung teman-teman. Kayaknya kita cabut dulu nih, sudah mendung sekali nih. Kita berada di ketinggian, kalau seandainya hujan waduh bahaya. Oke, begitu teman-teman. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Saya Rizal Petualang. Terima kasih. Assalamualaikum.